Shalom, selamat pagi anak-anak semuanya. Lanjut pelajaran kita ya. Tadi les pertama adalah pelajaran matematika. Sekarang kita masuk ke tematik. Yaitu tema 2. Subtema 1, pembelajaran yang ke-6. Yaitu mengenai tanggung jawab kepada masyarakat. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang tanggung jawab. Apa tuh tanggung jawab? Tanggung jawab itu erat hubungannya dengan hak dan kewajiban kita. Contohnya, buat anak-anak ibu, kalian berhak menuntut pelajaran dari bapak ibu guru. Apa kewajibannya? Tentu melaksanakan peraturan sekolah. Salah satu, membayar uang sekolah. Baru mematuhi peraturan-peraturan yang lain yang ada di sekolah. Ya, jadi ingat, itu adalah tanggung jawab. Nah, jadi tanggung jawab itu ada di dalam diri kita sendiri. Makanya ada pepatah mengatakan berani berbuat tentu berani bertanggung jawab. Nah, tanggung jawab itu bermacam-macam. Pertama, dari diri kita sendiri. Yang kedua, tanggung jawab kita kepada orang tua. Kalau diri sendiri tentu sudah kita pelajari juga ya minggu lalu. Salah satu dari kewajibanmu belajar, menuntut ilmu. Lalu dalam keluarga, apa peraturan keluarga? Dalam tugasmu contohnya bangun tidur setelah berdoa, menyapu ruang tamu, atau membersihkan kamar tidurmu. Nah, kerjakan terlebih dahulu. Itu tanggung jawab yang diberikan keluarga kepada kita. Apa tanggung jawab keluarga? Seperti ayah atau bapak mencari nafkah untuk kehidupan keluarganya. Baru tanggung jawab lingkungan, ya, kepada lingkungan kita atau masyarakat kita, lingkungan sekitar. Jadi depan rumah kita, belakang rumah, samping rumah, kiri dan kanan itu harus terjaga. Ya. Lalu kepada bangsa dan negara, seperti contoh pemain bulu tangkis kemarin, berjuang mereka untuk membawa nama bangsa dan negara. Ya, Grecia Poli dan Apriani Rahayu. Lalu tanggung jawab kepada Tuhan. Kita sayang anak-anak ibu yang belum aktif betul ke gereja beribadah, di sekolah minggu di rumah saja tetap berdoa, baca Alkitab, dan jangan mengejek agama temannya yang berbeda. Nah, sini ada di papan tulis. Kita masuk ke pembelajaran 6. Jenis-jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Jenis-jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Nah, yang pertama antara lain 1, memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat. Makanya ada ronda atau jaga malam. Nah, supaya tidak terjadi maling. Ronda atau jaga malam itu ya. Nah, memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat, jangan bikin kegaduhan. Menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan masyarakat. Nah, itu tadi. Jaga rasa persatuan dan kesatuan dalam nilai-nilai Pancasila yang ketiga. Ya. Ingat itu. Lalu yang ketiga, meningkatkan rasa solidaritas sosial kita. Kita makhluk hidup adalah makhluk yang bersosial kepada keluarga, kepada masyarakat. Nah, sebagai sesama anggota masyarakat. Yang keempat,
menghapuskan bentuk-bentuk diskriminasi dalam kehidupan di masyarakat. Tahu tuh apa diskriminasi? Diskriminasi, kejahatan itu sama. Nah, seperti itu juga ya, ketertiban dan keamanan masyarakat hampir sama tuh. Ya, kejahatan, pembunuhan, mencari kegaduhan, mencari gara-gara supaya terjadi berantem. Nah, itu tidak boleh. Tetap dijaga rasa solidaritas. Ya, ya, nih harus dijaga nih solidaritas ini, dijaga sosial harus kuat itu supaya masyarakat setempat di sekitar kita ada rasa persatuan dan kesatuan, jangan saling bermusuhan. Itu dijaga betul loh terhadap tetangga, karena ada apa di diri kita, tetangga terlebih dahulu tahu, bukan keluarga yang jauh-jauh atau famili yang jauh-jauh, tetap tetangga. Maka sebagai orang tua tuh harus mengikuti apa, kalau kita agama Kristen pertamiangan katanya, atau doa lingkungan dari gereja, doa lingkungan dari masyarakat sekitar, ya STM. Nah, belum lagi dua perkumpulan marga-marga. Kalau orang Islam juga ada perkumpulannya mereka, wirid itu namanya kalau di agama Islam. Nah, tapi karena masa pandemi atau COVID, nah itu sementara ditiadakan. Jadi itulah jenis-jenis tanggung jawab yang mau kita tanam, ya, kita lakukan di dalam masyarakat kita. Ya, ada 4 tadi ya. Nih, nanti kamu catat bagus-bagus ke dalam buku tematik. Boleh kamu buka buku LKS-mu pembelajaran ke-6, yaitu tema 2 udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1 yaitu bentuk tanggung jawab ya sebagai warga masyarakat di halaman 31. Anak-anak Ibu, jadi itulah mengenai jenis-jenis tanggung jawab. Kita lanjut pelajaran seterusnya. Adik Simba. Minggu lalu pun itu sudah kita pelajari. Apa tuh adik Simba? Meliputi apa saja adik Simba tuh panjangannya? A-nya apa? D-nya di mana? K-nya kapan? Siapa? M-nya mengapa? Terakhir dan bagaimana? Maka disingkatlah adik Simba. Ingat tuh ya, lalu sudah kita pelajari itu. Nah, jadi apa itu meliputi kata benda? Meliputi kata benda. Sudah kita pelajari kan, sudah dicatat anak-anak Ibu. Lalu di mana? Meliput tentang keterangan tempat. Oke, di mana? Dari mana? Kemana? Nah, itu keterangan tempat. Lalu siapa? Kapan? Nah, itu keterangan tempat atau waktu terjadinya peristiwa. Kapan? Lalu siapa? Itu subjeknya yang melakukan. Ya. Mengapa? Mengapa peristiwa terjadi? Apa sebabnya? Lalu terakhir bagaimana? Ya, jadi semua bersangkutan. Bagaimana? Kenapa terjadi peristiwa itu? Di mana terjadinya? Nah, berhubungan tuh. Apa yang terjadi? Kata bendanya apa? Siapa yang melakukannya? Itulah singkatan dari adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Itulah yang meliputi singkatan dari adik Simba dalam kata tanya. Oke, anak Ibu, buka LKS-mu nanti ya, halaman 32. Halaman 32, di situ ada teks bacaan yang berjudul pencemaran
air. Nah, dari mana pencemaran air ini? Nah, tadi kita tetap harus menjaga udara bersih. Bisa saja dari pabrik-pabrik, ya. Polusi udara bisa dari kendaraan-kendaraan yang asapnya tidak bagus. Nah, itu mungkin kendaraannya kalau sepeda motor jarang ganti oli, berasap lah dia. Nah, ada kendaraan yang berasap juga. Itu kalau minyaknya solar. Kalau minyak bensin, berarti itu sudah rusak. Tidak pernah diservis kendaraannya. Nah, jadi sekarang kamu lihat teks itu yang pertama halaman 32, pencemaran air. Berarti airnya jorok. Dari mana? Limbah pabrik. Maka setiap membuat perusahaan pabrik pun dia harus menyediakan limbah airnya supaya tidak terjadi pencemaran. Karena ya, masyarakat di desa-desa masih ada yang mandi ataupun cuci kain, cuci tangan atau lain-lain, cuci piring, masih ada yang ke sungai. Masih ada yang memanfaatkan air sungai. Itulah kalau di kampung-kampung. Kalau di desa. Jadi kamu baca nanti pencemaran air itu, nak. Pembagian ke-6 halaman 32 LKS, ya, LKS halaman 32. Baca. Baru tugasmu, ya, kelompok 2 dan kelompok 3. Kelompok 2 dan kelompok 3. Kelompok 2, kamu buat kalimat dengan mengandung kata tanya. Kamu buat kalimat atau pertanyaan dengan mengandung kata tanya dari teks pencemaran air. Itulah tadi kelompok 1-nya, kamu baca teks itu pelan-pelan. Ya, informasi tentang pencemaran air itu bagus-bagus baca. Ya. Lalu yang kelompok 2, kamu buat kalimat dengan memakai kata tanya dari pencemaran air. Jangan lari kemana pikirannya. Ya, dari pencemaran air, membuat kalimat tanya yang kelompok 2. Dengan memakai kata apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Sudah mengerti anak-anak Ibu? Ya, kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1 tadi kamu suruh membaca. Kelompok 2 buat kalimat dengan memakai kata tanya dari teks pencemaran air. Oke anak-anak Ibu? Jangan jenuh-jenuh belajar. Tetap semangat. Biar kasih Tuhan kesehatan. Kalau kamu masih malas, Tuhan akan memberi kita sakit penyakit. Karena sakit, sehat itu adalah dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Jadi hati yang gembira adalah obat. Lebih bagus mencegah daripada mengobati. Oke anak-anak Ibu, selamat belajar.